dia untuk dapat skill, untuk dapat problem solving, untuk bisa reasoning, untuk bisa planning. Itu dipergunakan untuk menapaki kehidupannya dia. Jadi sekolah pun dia sangat hati-hati untuk memilih, tidak cari sekolah yang pakai gadget. Ya, ini satu contoh menurut saya yang mungkin bisa membuat kita berpikir, apakah kita terlalu berlebih sama anak kita? Kalau memang iya, jawabannya kita harus evaluasi lagi. Perbaikinya kita bisa perbaiki. Oke, terima kasih orang tua. Terima kasih banyak Bu Ari, kita beri applause kembali. Itu dari yang saya. Tadi saya mengamati ya, semuanya terkesima. Ih, gue banget gitu ya. Gitu ya. Saya punya anak 8 tahun dan 10 tahun yang laki-laki. Saya pun membatasi hanya Sabtu atau Minggu, itu pun berapa jam ya, nggak lama. Itu saya saja sudah terkesima setengah mati ya. Pada saat saya lagi diskusi di kantor gitu ya, tiba-tiba bunyi, kayaknya ada yang salah dengan handphone saya ya. Saya diemin, berapa lagi? Mana? Teman saya bilang, itu yang dikasih makan. Apa yang dikasih makan? Handphone saya dikasih makan. Pas saya buka, ternyata teman anak saya itu, pada saat mungkin dia bisa buka itu, bikin game, itu game apa tuh, ya, yang pada tahu gitu ya. Jadi setiap hari itu harus dikasih makan, dimandiin, dikasih makan, apa segala gitu. Anak saya cuma berapa menit, nggak ada 1 jam main handphone di Sabtu atau Minggu gitu ya. Itu sudah agak mengganggu saya gitu ya. Apalagi yang setiap hari gitu ya bisa megang handphone dan lain-lain begitu. Yang tadi Ibu Ari ceritakan juga, memang pasti kalau saya jadi lihat ya, itu real ya. Saya kenal ada satu keluarga yang anaknya memang sudah sampai ke psikolog ya. Itu udah gadget banget, sampai sekarang sulit disembuhkan gitu ya. Ya itulah. Oke, Bapak Ibu, kita kasih kesempatan 3 pertanyaan. Mungkin di sisi sebelah sini ada yang mau bertanya? 1, siapa? Bapak atau Ibu? Semua pada terkesima, agak gimana gitu. Oke, Bapak Andri. Langsung. Saya mau tanya Bu Ari ya. Saya tertarik dengan aturan yang Ibu terapkan buat anak Ibu, no gadget, no television. Mungkin television ada, tapi dibatasi ya dengan pendampingan orang tua. Terus saya berpikir kegiatan anak Bu Ari selain belajar terus apa ya di rumah itu? Ya karena saya terus mengajak anak saya kalau mau gadget ya belajar, terus kalau enggak ya memang televisi yang ditonton. Ya kadang kita ikut nonton, kadang juga mereka nonton sendiri. Ya mungkin bisa jadi referensi buat kami. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Oke, thank you Pak. Saya hanya sharing, nggak harus seperti saya sih maksudnya ya Pak ya. Anak saya cuma 1, tapi cukup sibuk sih. Karena saya cuma 1, saya sangat hati-hati. Maksudnya hati-hati begini, saya nggak punya kesempatan yang kedua gitu kan. Karena cuma 1, saya berpikir dia harus punya sosialisasi yang luas. Jangan sampai lingkungannya hanya sekolah, rumah, dan yang cukup. Jadi saya masukkan dia kegiatan di gereja, kegiatan kur, yang langsung anaknya banyak gitu loh, ya, supaya dia bisa bersosialisasi dengan berbagai macam anak. Yang di kur ini, dia sebetulnya saya lihat udah nyaman juga, tapi saya tetap kirim dia. Saya bilang, kamu harus overcome, kamu harus bisa cari teman, ya. Anak saya bukan tipe yang langsung bisa bermain atau bersahabat dengan orang dengan mudah, bukan tipe yang seperti itu. Saya lebih bisa mungkin, anak saya tidak. Dia suka di belakang saya, kalau nyaman baru dia keluar dari belakang saya, tipenya begitu. Tapi saya berpikir justru ini harus jadi kebutuhannya dia, untuk dia kumpul dengan macam-macam orang. Mau dia nangis, mau dia sedih, itu experience yang dia harus lalui, supaya nanti dia lebih bisa berhadapan dengan orang banyak. Kegiatan dia itu, tadi saya katakan aktif, dulu cukup aktif di gereja. Ikut itu, Ibu Wiwi itu ikut musik ya, karena dia suka musik. Dia musik cukup banyak juga.
juga. Dia belajar biola, belajar piano, dan belajar harpa. Ya. Jadi musik memang saya lihat, saya waktu masih kecil dia kasih dia olahraga, kayaknya olahraga dia nggak suka. Saya kasih dia badminton, kayaknya dia nggak suka. Kasih dia berenang, ya cuma bisa gaya tertentu, tapi dia selalu kedinginan, bibirnya sampai biru ya. Nah, saya pikir kayaknya bukan olahraga. Saya lihat di musik dia bisa cukup konsisten. Sehingga saya kasih dia musik, dan saya sukanya musik itu membutuhkan latihan. Jadi kalau latihannya tiap hari, progresnya juga bagus gitu. Jadi saya pikir bagus untuk dia akhirnya di rumah, kalau misalnya dalam tanda kutip waktunya dia, ya sibuk dengan latihan musiknya. Kalau enggak ya nyanyi itu pakai apa tuh namanya, kata-kata yang saya kadang-kadang juga nggak ngerti karena bahasa Latin atau bahasa apa gitu ya. Karena ikut chord, jadi kegiatannya dia ikut chord dan lebih banyak alat musik yang dia mainkan. Tapi nggak harus seperti ini. Nanti kita mesti lihat anak kita sukanya apa gitu. Kalau sukanya art ya kita alihkan ke art. Jadi kita lihat yang jadi potensi anak kita bisa berkembang di mana. Kira-kira begitu loh Pak. Yang sebelah sini? Wah, banyak. Kalau tadi bapak-bapak, coba tadi ada ibu-ibu nggak yang mau bertanya? Nah, ibu yang belakang sebentar ya Pak ya. Boleh ibu, karena agak jauh, boleh ke depan mungkin. Terima kasih, sebelumnya saya dikasih kesempatan pertama dengan Ibu Ari. Saya Ibu Agnes Juarmani. Masalahnya begini, umur anak saya, dia lahir tahun 89. Sekarang sekitar 25 tahun ya. Yang pada waktu itu sekitar waktu SD ya, SD atau SMP, itu kan sudah mulai ada kejadian. Sedangkan saya tuh nggak ngerti mengenai itu. Di sekolah sudah ada komputer, saya nggak memahami ya. Mungkin sekarang dunia dia memang benar yang Bu Ari tadi katakan, dia dengan dunia dia sendiri. Tapi sekarang umur dia sudah 25 tahun. Itu gimana saya bisa bisa mungkin mengingatkan dia bahwa dia itu sudah terlampau masuk dalam dunia dia. Itu gimana caranya? Terima kasih. Saya harusnya jadi dari awal, ya semua pertanyaan saya bisa jawab juga gitu. Karena ada pertanyaan yang susah juga. Anak saya belum sampai 25 tahun soalnya Bu. Oke, saya coba bantu lah sedikit mungkin ya. Menurut saya, kalau anak sudah umur 16 tahun ke atas, itu peran orang tua memang tidak terlalu besar. Apapun yang kita lihat dia tidak suka, yang kita lihat kita tidak suka dia lakukan, itu kita cuma bisa menasihati. Berubah atau tidak, itu harus dari anak sendiri, menurut saya. Karena dia sudah dewasa, dia harus menentukan langkah hidupnya, bukan orang tua. Orang tua hanya memonitor, kasih tahu, kasih nasihat, kasih masukan, itu memang tugas orang tua. Tapi kalau dia mau berubah atau tidak, itu keputusannya dia. Kita tidak bisa terlalu memaksa. Kalau kita terlalu memaksa akan ada konflik. Kadang-kadang dan tanda kutip mereka jatuh itu juga pelajaran yang berharga supaya nanti mereka bangun dan tidak melakukan lagi. Kira-kira menurut saya begitu Bu, karena usianya sudah besar. Kalau usianya di bawah 16 tahun itu peran orang tua yang harus jalan. Kalau sudah dewasa itu dari mereka sendiri yang harus berubah. Ya. Tapi maksud saya, setelah nanti saya dengerin itu, kayaknya saya dari yang salah, mungkin saya kepindah dunia dia gitu. Oke. Justru itu gimana kesalahan dunia tertinggal itu saya, supaya saya bisa dengan cara apa gitu. Karena itu saya merasa salah juga. Saya salah waktu itu. Oke. Kalau ibu merasa bersalah, gak ada salahnya minta maaf sama anakmu. Katakan, maaf mama salah. Selama ini mama mungkin kurang memonitor. Kamu terlalu banyak. Mama salah.
Mari kita perbaiki. Mama salah, mama mau perbaiki. Mama lihat itu dari kamu, kamu juga perbaiki. Mari kita kerjakan sama-sama. Kayaknya nggak ada salahnya untuk kita membuka diri untuk bilang saya salah dan minta maaf sama anak sendiri. Menurut saya begitu. Terima kasih Bu. Oke. Kita kasih kesempatan sebelah sini. Bapak yang satu garis-garis ini semangat sekali. Baik, terima kasih. Nama saya Winarso. Saya mau bertanya kepada Ibu Adi. Yang dipaparkan oleh Ibu Ari tadi kan kebanyakan sisi dampak negatifnya, begitu. Seperti kita ketahui bahwa teknologi gadget ini memang datang dan memang tidak bisa kita bendung begitu. Dan juga sisi negatif atau dampak negatif dari perkembangan teknologi ini sebetulnya kan sangat banyak gitu, terutama bagi pendidikan. Memang kalau seperti yang diceritakan Bu Ari tadi bahwa anak-anak tidak karena banyak bermain gadget itu kemudian tidak melatih motoriknya untuk menulis dan sebagainya, memang itu kemudian dampaknya anak tidak bisa menulis dengan baik. Tetapi kalau kita melihat dampak positifnya, kalau dibandingkan dengan zaman kita dulu misalnya, kita mau mencari apapun kan di internet itu sangat banyak. Dan menurut saya perkembangan selanjutnya pendidikan itu kan juga akan mengacu ke situ. Jadi sistem online, pendidikan secara online itu pasti akan terjadi ke depannya begitu. Nah, yang saya mau tanyakan memang ini kita sebagai keluarga muda dengan anak-anak yang memang tumbuh di teknologi yang seperti ini, yang tepat bagaimana? Itu kalau seperti yang dipaparkan Ibu Ari kan tadi lebih banyak untuk men-skap atau men-stop dampak-dampak negatifnya begitu. Nah, bagaimana kita mengeksplor dampak positif yang sangat banyak itu untuk perkembangan anak kita? Mungkin itu. Terima kasih. Makasih pertanyaannya Pak. Dari awal tadi saya katakan saya tidak orang yang anti teknologi. Saya juga punya teknologi, saya punya handphone, saya punya laptop. Saya yakin itu ada gunanya, maka saya beli. Tapi yang saya mau tegaskan di sini bahwa itu bukan porsi anak. Yang tadi saya mau kemukakan, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau kasih tahu bahwa ini sebetulnya suatu pilihan, ya. Jadi seumpama kita makan makanan sehat sama makan makanan junk food, sebetulnya bisa aja sih makan junk food, ya kan, sekali-sekali misalnya gitu. Tapi mana yang lebih sehat itu yang biasanya kan kita pilih. Kalau kita lihat dampaknya lebih banyak yang negatif, ya jangan pilih yang junk food. Pemikiran saya sebetulnya sesederhana itu sih Pak. Kalau memang satu hari usia tertentu dia sudah dewasa, kita sudah percaya dia bisa manage waktu, dia bisa pilih apa yang tidak baik dia hindari, yaitu teknologi sangat mendukung. Kita kasih kepercayaan itu. Tapi pada waktu dia masih kecil, saya yakin dia tidak tahu. Saya yakin 100% dia tidak tahu. Jadi tugas kita untuk mempersiapkan dia dengan value hidup yang tepat, apa yang harus dihindari. Misalnya tadi yang saya kemukakan, tiba-tiba pop ada gambar misalnya sure, dia tidak kepingin. Itu kan semua dibangun dari awalnya dalam binaan dalam keluarga, bagaimana kita mendampingi anak-anak kita, berkomunikasi sama mereka, sehingga pada waktu dia dewasa dia udah nggak tertarik itu, nggak penting gitu. Kalau saya mau misalnya cari informasi, ya fokus saya cari informasi. Kalau ada kayak begini saya hindari. Seperti itu Pak. Jadi kembali lagi menurut saya ini suatu pilihan. Nggak ada yang bilang nggak boleh sebetulnya. Tetapi kembali lagi orang tua memilih mau seperti apa yang dikasih ke anaknya. Kalau saya mungkin lebih ekstrim, tidak kasih sama sekali. Mungkin ya. Mungkin nanti usia tertentu saya mulai duduk sama dia, kasih tahu penting-pentingnya di mana. Tapi sementara saya bisa duduk, saya tidak kasih. Mungkin. Sekarang kalau TV sih duduk sama saya, selalu ada saya kalau nonton. Komputer juga. Jadi
sebetulnya itu suatu pilihan lah menurut saya. Jadi orang tua yang istilahnya menentukan apa yang bisa dikendalikan dan apa yang bisa dimasukkan sebagai persiapan pada waktu nanti dia nggak ada kita, dia bisa memilih sendiri apa yang harus dihindari dan apa yang boleh dipegang. Menurut saya itu Pak. Jadi pemberian dasar apa namanya kebijakan. Jadi anak itu nanti akan berkembang dengan sendirinya lebih dewasa untuk memilih mana yang benar. Betul, ya. Tapi menurut saya di bawah usia 6 tahun itu lebih baik tidak sama sekali. Di bawah 6 tahun. Di bawah 12 tahun sebisanya ada porsi yang kecil. Jangan terlalu banyak. Ya, jangan misalnya weekend bebas misalnya gitu. Atau misalnya searching di internet dengan tanpa pendampingan misalnya seperti itu. Ya, harus ada pendampingan misalnya. Jadi masih ada guidance-nya. Nanti SMP mulai kita sedikit kasih trust, kita sambil kayak orang main layang-layang. Kadang kita tarik, kadang kita urut, kita lihat, kadang-kadang kita enggak. Tapi kita tanya, kita tahu oh dia sampai di mana, dia sudah bisa menentukan enggak. Kita kasih tahu bahwa kadang-kadang ada muncul seperti ini. Kita tanya pernah nggak kamu lihat terus kamu gimana? Itu nanti udah SMP sampai SMA. Jadi sesuai sama perkembangannya usianya lah, kematangan mereka. Jadi jangan kecil sudah terbiasa sehingga akhirnya nanti bisa kemana-mana. Maksudnya begitu. Dikendalikan dari sejak awal. Maksudnya gitu. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi dari sebelah sini. Saya kasih kesempatan dua, dari satu dari sini, satu dari sana. Tolong pertanyaannya singkat. Terima kasih. Saya Winda, Bu. Anak saya sih udah SMP sampai SMA. Memang dari waktu SD juga kita nggak kasih gitu. Dan waktu SD kita juga netapin yang seperti kurang dia tidak persis seperti ibu, tidak sesempurna seperti ibu, tapi misalnya dia boleh main waktu itu main PS. Waktu anakku masih SD, dia saya beliin PS waktu itu zaman PS, dia boleh main tapi waktu akhir pekan aja, itu pun 2 jam dan mereka ikutin. Saya pergi pun misalnya besoknya libur, dia lapor, mami besok saya libur, saya boleh main ya? Boleh. Menurut saya waktu SD mereka cukup patuh. Meskipun itu remote TV di situ, waktu jam belajar dia juga tidak nyalain. Tetapi karena perkembangan usianya dia waktu SMP, teman-temannya udah banyak banget yang punya gadget yang bagus. Dia mulai bertanya, mami kok saya belum dibeliin gitu, teman-teman saya udah punya gitu. Saya bilang sebenarnya kamu butuh apa enggak gitu. Dia bilang butuh, kadang-kadang kan aku pergi cari informasi gitu. Akhirnya saya waktu SMP beliin handphone tapi yang tidak gadget lah ya, masih itu. Nah waktu SMP kelas 3 itu baru beliin yang ada maksudnya gadget gitu. Tetapi saya melihat juga sama saya yang laki juga, mereka cukup aktif di sekolah, ketua OSIS gitu. Kerjaannya banyak, dia bilang dia mesti chatting sama temennya ke organisasi, menurut mereka begitu. Tapi saya lihat ada pengaruh jeleknya gitu. Sekarang juga begitu. Kalau misalnya kalau lagi begitu, kalau dipanggil suka ya itu udah umur segitu tuh bagaimana? Bukan dipanggil Pak, waktunya makan, dia bisa iya mami, tapi nggak keluar gitu loh. Saya bilang ya ampun, ini bagaimana ya Bu ya? Udah SMP dan SMA sih. Terima kasih. Mohon menjawab singkat pada merayap. Thank you. Saya sebelumnya anak saya belum segitu Bu, tapi saya coba pikirkan jalannya gimana ya. Menurut saya, ibu bisa bikin kontrak kesepakatan. Salah satu yang ada di situ tadi di gadget itu ya. Kapan itu boleh dipakai? Tadi ibu sudah bikin aturan. Lalu juga diterapkan misalnya, termasuk di aturan itu adalah kalau mama bicara, itu gadget harus tutup atau gimana, taruh gitu ya. Itu termasuk di aturan Bu. Yang kita duduk sama anak, kalau anak sudah SMP saya yakin gak bisa aturan dari kita. Kita duduk sama anak, kita buat sama-sama.
lalu tanda tangan sama-sama. Artinya saya setuju, kamu juga setuju. Jadi nggak boleh protes gitu. Kalau besok bilangnya berarti kamu yang salah gitu kan. Nah kalau perlu ada konsekuensinya apa dibicarakan semua di depan. Jadi menurut saya anak SMP sangat bisa dibilangin. Apalagi tadi dibilang SD dia bisa kontrol. Nah berarti ibu sudah bisa mengevaluasi. Tadi poin yang di itu mengevaluasi. Ada pengaruh. Kalau ada pengaruh berarti kita harus ambil tindakan. Duduk sama anak, lalu kita ambil tindakan, bikin kontrak. Kapan boleh, kapan nggak boleh, harus bagaimana pada waktu pegang. Lalu sikapnya harus bagaimana kalau kita bicara. Karena kadang-kadang anak-anak yang kebanyakan gadget, kalau kita bicara tuh nggak lihat kita, nggak pandang kita gitu kan, sambil begini, cuma gitu-gitu doang kan. Nah kita harus kasih apa tuh namanya contoh-contoh secara detail di kontrak kesepakatan itu. Kira-kira mungkin begitu Bu. Ya, terima kasih. Waduh, bagaimana? Kayaknya Bapak yang satu ini dari yang awal sudah berniat bertanya. Apa nih? Saya begitu ya. Saya sih ada masalah dengan anak saya. Jadi dia sudah kuliah tingkat 1 dan SMA akan masuk SMA. Masalahnya itu untuk pergi banget. Misalnya bentuknya itu sangat rendah sekali, cara bicaranya itu sangat kasar sekali, waktunya itu luar biasa dihabiskan dengan di depan gadget ya. Terus kemampuan untuk komunikasi itu sangat lemah, untuk bersosialisasi sangat lemah. Kalau saya bilang dari awal pun saya sudah beri dengan segala cara